Halo, kembali lagi dari Sudut Tribun dan kali ini di episode yang masih membahas evaluasi pemain Persipura 2021-2022. Semoga dua video sebelumnya teman-teman suka ya dan bisa jadi obat rindu sambil menunggu kompetisi selanjutnya di Liga 2. Apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Dan terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah ditulis di episode-episode sebelumnya. Terima kasih untuk tombol like-nya dan terima kasih untuk subscriber yang kemudian bertambah untuk saya dan sekaligus jadi bahan bakar untuk terus membuat video yang bisa menemani dan mengupdate teman-teman yang cinta dengan Persipura. Sudah ada beberapa rumor juga yang kemudian disangkutkan dengan pemain-pemain muda kita, tapi untuk rumor, transfer dan lain-lain nanti akan ada sesinya sendiri. Saya akan coba teruskan video kita yang masih membahas soal evaluasi pemain di musim lalu. Masih bahas soal defender, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah kemarin kita bahas 4 nama, akan ada 4 nama lagi yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan kita akan mulai bahas Defenders Persipura 2021-2022 musim lalu di BRI Liga 1. Nama selanjutnya adalah Kakak Tipa, Justinus Pai. Sempat kemudian membela Dewa United di musim lalu dan sempat out dari Persipura yang akhirnya kembali dan menyandang ban kapten di era kepelatihan Coach Angel Alfredo Vera. Kakak Tipa ini justru mengejutkan saya karena penampilannya masih belum terganti atau bahkan belum tersusul dengan pemain muda. Ini menarik karena menarik sekaligus menjadi sinyal bahaya karena Persipura regenerasinya berarti tidak begitu bagus dong, begitu. Kualitasnya sangat berpengaruh sekali, speednya masih ada, walaupun mungkin biasanya di menit 60 baru masuk atau di menit 60 baru digantikan begitu Kakak Tipa. Terutama di momen-momen krusial dan pertandingan-pertandingan krusial, Kakak Tipa ini punya determinasi yang masih luar biasa. Umur bukan angka, tapi tenaga, semangatnya, kekuatannya, dan pengaruhnya terhadap tim ternyata masih sangat besar. Masih sentralnya peran Kakak Tipa, jadi pertanyaan untuk saya, apakah benar Persipura mampu transisi dengan baik begitu? Ya walaupun kemudian akhirnya buktinya kita tidak mampu bertahan di Liga 1 dan turun di Liga 2, ini jadi sinyal bahaya. But thank you so much Kakak Tipa sudah kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa untuk tim. Dan apakah kemudian musim depan masih akan ada? Saya lebih memilih untuk tidak tahu ya, maksudnya apakah kemudian perannya masih akan sama di back sayap ataukah kemudian berperan lain seperti Kakak Ricardo Salampesi sebagai motivator dan contoh serta pemberi saran di lapangan untuk anak-anak muda. Dan respect untuk Kakak Tipa. Kita lanjut lagi. Ini ada potensi muda yang luar biasa. Kalau tidak salah dari PON Papua, Nyoman Ansanai. Kadang-kadang anak muda ini sudah sering dimasukkan, terutama ke pelatihan Coach Angel Alfredo Vera, di mana dia sering dimasukkan di babak kedua atau bahkan jadi starter di beberapa pertandingan. Potensinya bagus, ketenangannya ada, membaca permainannya ya lumayan, masih perlu banyak sekali pertimbangan. Tapi menurut saya walaupun kemudian dia di posisi defender, dia sering didorong di posisi defensive midfielder atau DMF, atau kadang-kadang dia juga naik ketika ada yang bermain free roll di sisi lain. Nyoman Ansanai ini jadi motor yang cukup bagus ketika dia mungkin bermain di tengah atau minimal di gelandang serang di sisi sayap belakang. Itu juga pernah dicoba di satu pertandingan, saya lupa lawan siapa. Ini anak muda yang potensial, anak muda yang perlu diberi jam terbang lebih dan saya rasa harus stay ketika berada di Liga 2 karena ini akan it's good for you boys, karena akan jadi pengalaman yang luar biasa kalau kamu bisa ada di Liga 2 dan mempersiapkan diri. Dari PON ke Liga 2 jadi ujian yang cukup bagus dan kalau kamu stay mungkin akan banyak sekali
kesempatan untuk kamu main, karena permainannya sudah terlihat sebagai potensi yang cukup bagus, dan PR-nya tetap sama, harus tetap berusaha dan harus tetap belajar lebih dan berusaha keras 3-4 kali lebih keras dari sebelumnya kalau pengen kita segera kembali. Bisa jadi potensi dan skuad yang bagus Inyoman Ansanai untuk masuk di skuad inti Persipura di Liga 2 besok. Next, kita bahas satu nama yang jadi kontroversial di kalangan Persipura, Israel Wamiau. Salam hormat kakak. Banyak di Twitter ketika Persipura main pasti berkomentar, atau mungkin di Instagram dan juga di sosial media yang lain ya, kalau kakak sering terbawa emosi dan temperamen yang tinggi begitu. Mungkin bagian dari karakter seseorang, tapi saya pikir harus lebih damai mungkin ya Kak Israel ya. Karena ya kadang musuh memang menyebalkan, tapi lebih dari semua itu, jika kita bicara soal personal melawan personal, itu akan merugikan tidak hanya personal, dalam hal ini kartu kuning bahkan kartu merah, tapi juga keseluruhan tim. Keseimbangan tim itu menjadi lebih penting dari nama personal. Kalau dari skill sih, Israel Wamiau cukup bagus, dia cukup kuat, terutama jebakan-jebakan offside-nya itu cukup efektif begitu ketika di belakang ada Israel Wamiau. Dia membantu serangan juga cukup tinggi, kadang dia sampai masuk ke gelandang ketika kita menyerang dan mengurung pertahanan lawan. Tapi kemudian ketika harus 2-1 lawan 1, saya kadang-kadang agak ngeri. Entahlah tangan masuk atau sikut masuk, atau kemudian ketika heading benturannya mengarah ke foul, atau kalau ngambil bola sering dari belakang, itu saya juga kadang-kadang ngeri gitu karena defender kan. Jadi kalaupun pelanggaran pasti ada di kotak dekat dengan penalti kita. Dekat dengan kotak penalti kita. Tapi apakah patut dipertahankan? Saya pikir potensinya besar ya, dengan pengalamannya juga. Bisa jadi salah satu pemain senior Persipura kalau bertahan, cuma tinggal dikendalikan saja emosinya. But respect kakak Israel Wamiau, semoga terus sukses baik di Persipura maupun ketika memilih untuk hengkang. Next, ada anak muda yang sering jadi starter juga di akhir-akhir musim, Wolf Horota. Basicnya defender, tapi kemudian sering untuk masuk di menit-menit akhir dan juga menit-menit awal, tapi biasanya terus ditarik. Seringnya di gelandang bertahan juga Wolf ini. Perannya cukup mirip dengan Inyoman Ansanai, tapi dia lebih maju. Dia di posisi kalau di tengahnya itu segitiga gitu, ada yang paling depan, dia sering di gelandang serang malah di eranya Angel Alfredo Vera. Atau kalau punya 4, biasanya dia di samping kiri kalau nggak salah, entah itu sayap atau defender. Wolf ini menarik karena sebenarnya dia di era coach Angel Alfredo Vera dia mainnya free roll, tapi lebih di belakang, jarang sampai depan. Ini bisa jadi potensi yang luar biasa, sekaligus potensi yang bisa menurunkan performanya dia kalau dia tidak tahu nyamannya dia main di mana dan harus melakukan apa. Untuk pemain-pemain yang free roll seperti ini, walaupun basicnya dia defender, ini cukup berbahaya. Wolf harus menentukan mana posisi yang pas, mana posisi yang dia bisa mengeksplorasi lebih. Kadang dia juga cukup maju ke depan, jauh sekali di depan menemani striker, atau bahkan kadang jauh sekali mundur. Dia lebih sering di tengah begitu. Kalau memang memilih di tengah harus dimatangkan begitu. Dan tentu tergantung dengan pelatih yang pegang besok siapa dan memaksimalkan potensi Wolf. Ini juga jadi potensi anak muda yang bagus. Saya pikir akan jadi bijak kalau dia bisa bertahan dan mendapat pengalaman yang jauh lebih banyak bersama dengan Persipura di Liga 2 besok. Itu 4 pemain defender yang kali ini kita bahas. Next masih ada 1 kali part lagi untuk defender yang akan kita bahas, teman-teman DST. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk teman-teman yang suka sama videonya, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman. Semoga kita bisa terus update Persipura dan menemani kerinduan teman-teman sebelum kita masuk ke Liga 2 besok. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat ya teman-teman, dan semoga tetap semangat untuk dukung Mutiara Hitam. Ciao.